Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema pembahasan kali ini adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas pertama kali adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya meliputi Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, terhadap orang tua dan masyarakat. Dan yang ketiga, kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad pembawa rahmat bagi alam semesta. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajarannya ya. Kalian simak baik-baik isi dari pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, tema yang akan kita bahas kali ini adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin dari penduduk Mekah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi ke-25 atau Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan anak yatim piatu, dan juga menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak-anak yatim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur, tidak pernah berbohong. Sikap kejujuran dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau pernah diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Pada saat itulah Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang tersebut. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itulah beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita teladani sifat jujur dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya
Jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti akan disayangi oleh teman-teman, guru, dan orang tua. Pembahasan yang kedua adalah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak pernah menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya Sayyidah Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Sayyidah Fatimah dewasa dan dikaruniai 2 orang anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan di dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti di dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Muhammad menjawab, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi ya Rasulullah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fisabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan di dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, akan tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin dalam perilaku beliau di antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan di dalam pemakaian air saat berwudu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, anak-anakku sekalian, itulah anjuran dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tetap mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Tujuan dakwah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab, tapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan sampai akhir zaman.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak yang terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus selalu menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan santun dan bertutur kata yang baik terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita harus menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik anak-anakku sekalian, dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus selalu berusaha untuk meniru tingkah laku baik perbuatan maupun ucapan dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran tadi? Kalian sudah simak betul-betul nggak? Jika kalian sudah menyimak betul-betul, Pak Guru berharap kalian bisa mengambil hikmah dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.